calon guru penggerak Angkatan 9, Ibu Vita Aryani Dwi Astuti, SPD, dan Bapak Dhani Setiawan, SPD. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini Kamis tanggal 26 Oktober 2023 kita dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Ibu Bapak sekalian, susunan acara pada kegiatan kali ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMA Negeri 1 Munthilan. Mohon maaf, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang ketiga, keempat paparan dari Bapak Dhani Setiawan, SPD. Kemudian dilanjutkan dengan tanggapan atau pertanyaan dari peserta, dilanjutkan dengan paparan dari Ibu Vita Aryani, dilanjutkan dengan tanggapan atau pertanyaan, dan dilanjutkan dengan penguatan dari Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Wakil Kepala Sekolah nanti yang mewakili. Dan selanjutnya adalah penutup. Ibu Bapak sekalian, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama, dengan mengucapkan basmalah. Semoga apa yang kita lakukan saat ini bermanfaat untuk sekolah kita. Mari kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Aisyah. Kami persilahkan. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah. Untuk itu pada Bapak Marjono dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita di pagi hari ini berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi pengimbasan praktek baik tentang berkaitan budaya positif di SMA Negeri 1 Munthilan. Yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 1 Munthilan,
Alhamdulillah di pagi hari ini Bapak Ibu semuanya, kita ada Pak Dhani dan kita yang akan menyampaikan budaya positif, kegiatan positif untuk warga besar SMA Negeri 1 Modelan. Kegiatan-kegiatan yang kesehariannya itu harusnya ada, bagus untuk kita semua, untuk kita laksanakan, kita dengan harapannya ke depan nanti apa yang disampaikan oleh penyaji yaitu Mas Dhani dan Mbak Rita berkaitan dengan perilaku positif kita, baik kita yang mungkin tidak frontal ya, sebenarnya sudah kita laksanakan, kita lakukan, tapi tidak membudaya. Baru ada segelintir tertentu, misalnya yang kita amati di pagi hari itu belum tentu semuanya, yaitu senyum, salam, sapa. Itu kan budaya positif bagi kita, perilaku baik di lingkungan kita, sehingga sesama warga itu saling kenal, mudah senyum, menyapa, tidak akan kenal. Kemudian di ruang kelas menyapa Bapak Ibu guru, menghormati, atau mungkin ketika Bapak Ibu salam juga mungkin Assalamualaikum atau mungkin selamat pagi, selamat siang. Itu budaya kita keseharian. Tapi sering ada anak yang tidak ngeh dengan yang seperti itu. Atau mungkin kita mengatakan perkara kecil gitu ya. Di kelas itu kan ada kelengkapan administrasi yang ditempel ya mungkin ya. Mulai dari daftar nama anaknya, struktur kelas, instruksi kelas, kemudian tata tertib atau mungkin kesepakatan bersama, piket, atau mungkin bahkan mading di kelas itu. Kalau itu ada, itu bagus. Saya kira Bapak Ibu guru karyawan dulu ketika sekolah juga seperti itu gitu. Mungkin seperti. Nah sekarang kan mungkin jauh beda Pak. Sekarang pakai HP saja nanti tinggal melihat, kan beda. Kadang ada Bapak Ibu guru masuk, anak itu nggak memperhatikan. Bisa terjadi. Duduknya di depan sendiri, Pak berdua. Kelihatan itu bisa terjadi. Atau kadang anak itu tidak bertanya guru karena tidak tahu, karena asik dengan pegang HP, jalan itu bisa terjadi. Karena saya sering sudah ditabrak orang gitu kan, saya sering. Kemudian kepedulian kita, misalkan kita jalan kalau ada sampah, mau tidak, itu kan positif juga. Langkah itu kalau ada sampah kita pungut, kita buang di tempatnya, atau mungkin ada keset jumplang gitu benake. Pokoknya ada hal sesuatu yang tidak pada tempatnya itu dibetulkan dengan sering. Itu ya keseharian kita yang kadang kita abaikan. Nah, nanti narasumber dua ini akan menampilkan kegiatan positif apa untuk warga masyarakat kita yang mengarah untuk yang baik. Warganya rukun, aman, ayem, sehingga kalau anak-anak merasa nyaman di sekolah kadang berpulang pun tidak mau pulang, barangkali anak kan seperti itu, karena asik di kelas sampai sore. Bapak Ibu guru ya terus pukul-pukul ya, mungkin itu kan merasa anyam. Rumah rumah kedua setelah di rumah aslinya, ya lebih enjoy di. Nah semoga kegiatan positif yang nanti ditampilkan,
kebiasaan-kebiasaan positif kita nanti akan digali oleh dua penyaji ini, harapannya bermanfaat untuk kita semua warga SMA Negeri 1 Mundilan. Selamat kepada calon guru penggerak ini, semoga sukses menjadi guru penggerak yang berkualitas untuk dan mengangkat SMA Negeri 1 Mundilan. Harapannya pelayanan kepada anak didik semakin bagus. Harapannya prestasi anak-anak juga semakin meningkat. Kalau tema saya itu nguwongke wong, memanusiakan manusia. Karena kita belajar itu bukan cuma akademiknya saja, tapi karakter, keterampilan, seni atau apapun juga semuanya berkembang bersama-sama. Maka dari kami selamat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Mbak Rita dan Mas Dani yang akan menampilkan kegiatan budaya positif untuk SMA Negeri 1 Mundilan. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marjono yang telah memberikan motivasi penguatan sehingga Bapak Dani dan Ibu Vita semakin bersemangat menyelesaikan program pendidikan guru penggerak di angkatan ke-9 ini. Ibu sekalian, tadi ada titipan pesan dari Ibu Vita dan Pak Dani. Beliau berdua mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung kegiatan ini dan kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Tenaga Pendidikan dan siswa yang sudah mendukung kegiatan ini, dan mohon tetap berada di ruangan ini. Kegiatan ini akan didokumentasikan selama masing-masing 60 menit. Jadi untuk Pak Dani 60 menit sudah dikurangi pembukaan dan penutup nanti bersama-sama. Kemudian Bu Vita juga sama. Ini adalah bagian dari tugas yang dilakukan dalam menyelesaikan program pendidikan guru penggerak untuk modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak semuanya berada di ruangan ini. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu paparan dari Bapak Dani Setiawan selaku calon guru penggerak angkatan 9, dan nanti akan dilanjutkan dari Ibu Vita Aryani. Untuk itu kepada Bapak Dani dipersilakan. Mohon izin untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mundilan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Mundilan, dan yang saya sayangi anak-anakku dari SMA 1 Mundilan yang mewakili. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat pada umur, sehingga kita diberikan kesempatan untuk saling bertatap muka, kemudian saling berbagi, saling mengadakan diskusi pada acara diseminasi budaya positif di sekolah yang kami laksanakan. Kemudian salam tetap tercapaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan kita nantikan sampainya di yaumul akhir nanti. Kemudian terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan Bapak Sekolah, kemudian rekan-rekan guru yang berkenan untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diluangkan. Ya, berikut akan kami paparkan tugas dari guru penggerak itu tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah dan budaya yang baik dari tutur kata, sikap, kemudian dari kebiasaan keseharian ini yang muncul dari Bapak Ibu Guru, dari aturan-aturan yang ada yang baik nantinya, yang awalnya memang dipaksakan, ada yang muncul dari paksaan, ada yang muncul dari intrinsik atau diri sendiri. Ini yang akan disediakan satu, ini akan menjadi budaya. Oh, budaya di SMA 1 Mundilan apa? Maka yang namanya budaya positif sekolah ini dia budaya sekolah. Ada yang mengatakan ini sebagai ciri khas. Saya kemarin pernah ada waktu ada sosialisasi orang tua ke sekolah itu, salah satunya kenapa menyekolahkan anak di sini.
orang tuanya bilang anak saya udah gampang. Tapi kenapa suka di sini? Karena sekolah kita itu berbeda dengan sekolah yang lain. Dari anak-anak yang sudah kelihatan dari sekolah sekolah itu berbeda Pak. Jadi SMA Natuna itu memang karakternya yang berbeda dari sekolah yang lain. Yang diharapkan itu yang saya tangkap. Yang pernah saya dengar bahwa berarti memang punya ciri khas dari SMA 1 Mudilan seperti itu. Kemudian kalau orang-orang itu di luar sekolah kita, kalau guru lain kenal sekolah kita, oh SMA 1 Muda itu terkenal SMA yang prestasi, gitu nih Bapak Ibu. Ini ternyata kalau ketika saya ketemu dengan teman-teman CKP yang lain, memang tanda seperti itu, karena ada budaya yang memang ini dimunculkan prestasi, ini yang dimunculkan dari SMA Negeri 1 Muda. Kemudian budaya positif berarti budaya yang memang itu baik. Jadi harapannya budaya positif ini muncul ketika kita ketemu dengan siapapun, ketika ngobrol, kemudian ketika ketemu dengan orang lain. Hal positiflah yang disampaikan ke teman-teman kita, bahkan ke lingkungan sekitar. Jangan sampai kata negatif itu keluar. Maka kalau ini sudah budaya, harapannya semua yang keluar dari SMA Negeri 1 Muda ini hanya suara yang baik. Maka orang akan dengar bahwa SMA 1 Muda SMA yang baik. Ini yang diharapkan muncul. Mungkin ketika ada itu yang hal negatif, bisa jadi itu sebagai kondisi untuk yang intern saja. Untuk yang kita bahas bagaimana kita menemukan solusi itu menjadi lurus, kemudian sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu budaya positif ini. Jadi di sini perlunya untuk budaya positif ini pemegang kontrol. Kalau kita ada di situ, kontrol itu yang kalau kita pegang, siapa yang bisa mengontrol diri kita, siapa yang bisa mengontrol kepala sekolah, siapa yang bisa mengontrol siswa, siapa yang bisa mengontrol guru. Semua hanya dari diri sendiri. Kalau kita tidak mau mengontrol diri kita sendiri, maka sekeras apapun, sehalus apapun peraturan atau keyakinan itu maka akan tidak sesuai. Karena dari sendiri sudah tidak, atau menolak diri sendiri. Maka hal yang baik ini dimunculkan dari diri sendiri. Dan dari diri sendiri ini ya, sebagai pemegang kontrol utama. Ini berikut merupakan konsep dalam menjalankan budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini yang sering kita kenal yang namanya kurikulum merdeka, ini perubahan paradigma ini. Bahkan di guru pemuda sendiri, paradigma belajar ini harus kita rubah. Cara mengajar kita, cara mengenal anak kita juga kita rubah. Kemudian penerapan disiplin positif yang kedua. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti punya kebutuhan dasar nantinya. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Kemudian nomor 5, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang ketujuh, penerapan segitiga restitusi. Nah, ini yang dinamakan perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif sekolah dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga paradigma ini menggeser pendekatan yang awalnya berpusat pada guru kemudian berubah menjadi pendekatan berpusat kepada peserta didik. Jadi kita memberikan anak maunya seperti apa, kita berikan rambu-rambu saja. Model kita seperti ini, anak jalannya seperti apa. Kemudian anak diberi kebebasan untuk memberikan pendapat. Bahkan ketika kita mau masuk materi itu, anak dikasih apa yang kalian tahu tentang ini, apa yang kalian tahu tentang ini, yang sebagai pembukaan untuk anak berani mengungkapkan. Kemudian dalam penerapan budaya positif, perubahan paradigma belajar dapat menciptakan lingkungan belajar di mana peserta didik merasa terlibat, didengar, dan didorong untuk mengambil inisiatif dalam pelaksanaan pembelajaran. Maka kita sampaikan anak, gimana caranya kita membangun anak ini lebih aktif. Kalau anak di pembelajaran kita masih banyak yang tidak, ini kita harus introspeksi diri. Menarik atau tidak sih materi yang kita sampaikan, bahasanya sudah menarik atau belum, maka ini jadi seperti diri dulu. Kemudian kita tumbuhkan anak ini untuk
menyampaikan unek-unek atau pendapat tentang materi yang akan kita sampaikan. Jadi anak dulu yang punya gambaran baru kita mengarahkan. Jadi pesan pertama, anak diberikan gambaran materi. Kalau sudah punya gambaran, nanti kita alurkan enak gambaran yang di dalam pembelajaran kita. Nah, ini perubahan paradigma belajar merupakan konsep dengan menempatkan peserta didik sebagai objek tadi yang aktif dalam pembelajaran, sehingga paradigma SMA ini menggeser berpusat pada peserta didik. Oke. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ini yang kemarin saya angkat juga, bahkan kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, ya, 1 tahun lebih setengah hampir ini. Ini banyak beberapa teman guru mungkin atau banyak peserta didik yang belum paham tentang profil pelajar Pancasila. Ini yang diangkat dari guru Merdeka, ini profil pelajar Pancasila. Bahkan di pembelajaran anak-anak sendiri harapannya memahami tentang apa itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global itu seperti apa, kemudian mandiri seperti apa, bergotong royong, kemudian bernalar kritis, kemudian berada kreatif, ini seperti apa. Ini harapnya dimunculkan di kurikulum Merdeka. Anak kita diharapkan ke arah sini nantinya. Jadi nilai-nilai ini yang diharapkan di kurikulum Merdeka itu ada pada diri anak. Pemahaman dari profil pelajar Pancasila diharapkan Bapak Ibu guru memahami dulu, baru ke arah sana untuk memberikan pemahaman terhadap anak itu sendiri. Dengan disiplin positif. Disiplin positif adalah usaha seseorang untuk belajar mengkontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau kita turunkan ada sub, ada di bawah sub lagi, ada lagi. Ini di sub ada sub lagi seperti itu gambarannya. Kalau kita berikan nilai, ini yang nanti akan kami jabarkan di materi selanjutnya, Mas. Kemudian kalau kita bahas tentang kebajikan ini, jelas itu ada nilai keselamatan, tanggung jawab, kemudian kejujuran, rasa syukur, berprinsip, dan lain-lain. Ini sebagai nilai-nilai universal. Jadi kalau kita berikan suatu aturan, keyakinan apapun, ini paling tidak terfokus ada nilainya nggak sih? Misalnya ke nilai dari ini, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Mungkin kita akan pakai cara seperti itu untuk mengatur kelas. Tapi itulah ada nilainya nggak sih yang bisa kita ambil dari berdoa ini? Bisa jadi untuk nilai-nilai yang bisa kita ambil ada satunya dengan religius. Nah ini nilai-nilai ini yang bisa kita ambil seperti misalnya ini orang, kenapa sih orang itu pakai masker? Tujuannya untuk apa? Aturan harus pakai masker. Nilainya apa yang bisa kita ambil? Oh, nilai kesehatan yang bisa kita ambil seperti itu. Lanjut, Mas. Nah ini disiplin positif, memiliki motivasi internal. Maka yang kita munculkan apa? Internal. Kita yakin pada dasarnya semua manusia itu baik. Pada dasarnya semua manusia itu baik. Karena lingkungan saja yang membuat mereka belum menemukan jalannya. Jadi mereka mengikuti lingkungan yang kurang baik, maka adik-adiknya juga kurang baik. Maka ini dimunculkan kembali. Disiplin positif memiliki motivasi internal. Dan katanya seorang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa memberi tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau kita cinta terhadap diri sendiri, maka kita akan tahu apa yang terbaik buat kita dan mana yang kurang baik untuk kita. Ini dari diri sendiri, ya seperti itu. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Bahkan hampir semua manusia mempunyai kebutuhan seperti ini. Yang pertama nih, kebutuhan bertahan hidup. Siapapun akan melaksanakan ini, kebutuhan bertahan hidup ini. Jadi berkaitan dengan sifat fisiologis, antaranya makan, kemudian tempat, berlindung, beristirahat, keamanan, dan kesehatan. Alhamdulillah di tempat kita tidak ada perang seperti yang saat ini terjadi itu, maka keamanan kita bisa
nyaman. Seandainya kita berada di posisi sebesar ini di Palestina itu, apakah kita bisa belajar dengan baik, beraktivitas dengan baik, sibuk ke pasar dulu cari masakan buat besok, ya kan? Kalau di sana nggak sempat, karena secara untuk bertahan hidup saja susah. Ini yang jadi gambaran untuk kebutuhan dasar manusia sebagai bertahan hidup di keadaan manapun, di hutan, bahkan sampai makan apapun, tujuannya apa? Ya bertahan hidup. Nah ini seperti itu. Lanjut. Kemudian ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Seseorang pasti ingin disayangi. Nah, kalau kita ingin disayangi, kita paling tidak punya rasa menyayangi. Nah, ini harapannya ada imbal balik di sini. Dimanapun kita berada, secara tidak langsung kita ingin kumpul di sana kita diterima, kumpul di sana kita diterima. Harapnya dimanapun kita berada kita diterima. Ini kalau kita bahas tentang rasa kasih dan rasa diterima dimanapun, tidak blok sana, blok sini, blok sana, blok sini. Harapannya semua bisa diterima di titik-titik itu. Ini ya, walaupun kita di sekolahnya ada agama yang berbeda-beda, kita sendiri kan sebagai guru kumpul dengan yang guru Kristen maupun Katolik, kita membaru jadi satu. Ini kan mereka juga diterima, kita juga menerima. Jadi enak kalau dihubungkan dari kebutuhan manusia semua seperti itu. Dicintai, harusnya kita punya rasa mencintai juga. Ini ibarat ada, nggak cuma pengen dicintai saja, gitu ya. Nah ini kemampuan ini salah satu dengan prestasi kan yang kita sering munculkan. Jadi yang sering ketemu seperti tadi kita ketemu dengan guru-guru lain di kabupaten ini. Nah ini kemampuan SMA Negeri 1 Mudiran itu yang terjaga di dunia luar adalah prestasinya. Saya itu apa-apa prestasi. Nah ini jadi budaya yang orang lain semangat dengan pun positif, kita pun merasa dengar. Maka ada satu hal yang merasa menggelitik termasuk diri saya sendiri. Saya sudah sumbangsih apa untuk sekolah. Orang luar itu tahu kalau sekolah kita itu suka berprestasi. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi guru yang berprestasi? Maka ini sebagai motivasi kita secara tidak langsung. Kalau orang bilang, oh sekolah satu prestasinya bagus, mau tidak mau kita mengembangkan diri dengan meningkatkan pengembangan diri gitu ya. Apa yang harus kita berikan kepada sekolah? Maka PR selanjutnya kalau kita sebagai guru yang harus kita pegang satu hal, apa yang sudah kita berikan terhadap sekolah kita untuk menjawab pertanyaan dari sekolah-sekolah luar itu bahwa sekolah SMA 1 Mudiran itu sekolah yang prestasi. Ini yang muncul pada diri kita, apa yang harus kita berikan. Ini maka mau tidak mau kita belajar sama dengan anak. Saya sampaikan kepada anak itu, anak-anak pembelajaran seperti ini bukan artinya Bapak Ibu guru lebih pintar daripada kalian, tapi dan kemudian kalian dan belajar terus dengan Bapak Ibu guru. Tapi yang Bapak Ibu guru inginkan saya yang belajar dari kalian. Jadi saya lebih senang, lebih bangga ketika kalian melebihi apa yang menjadi kemampuan saya. Saya lebih senang, bukan saya takut disayangi anak, tapi ketika anak lebih pintar daripada saya, berarti saya lebih bangga. Anak saya pintar, berarti karena saya sebagai guru saya juga belajar, maka saya belajar dimanapun dengan siapapun saya akan belajar. Maka ini yang sebagai muncul pada diri kita. Karena di lingkungan kita, mungkin di lingkungan belajar, anak mungkin yang seperti tahun-tahun sekarang ini, bahkan yang saya harapkan di teknologi itu ketika daftar kuliah dulu dengan beda di zaman era kita. Bahkan anak-anak yang sekarang ini mencari kampus itu lebih wawasan lebih jauh. Bahkan kalau kita tidak mengikuti, kita bingung kok anak bisa tahu ya saya informasi saya. Nah ini harus kita belajar juga dari perkembangan kepada anak didik kita. Lanjut. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan itu bebas melakukan hal. Kalau kita berpatok pada budaya positif, berarti hal apapun yang menganggap kita baik, maka ini gimana caranya ini akan kita laksanakan. Percaya diri bahwa apa yang kita lakukan itu hal yang baik. Ini yang
harus kita kembangkan sebagai untuk kebebasan. Jadi orang itu bebas mau kemana pun bebas, yang penting ada norma-norma intrinsiknya, ada tanggung jawabnya, ada, nggak bebas semaunya. Tapi intrinsik kita kembali ke diri kita ini pada dasar semua manusia itu baik, ya ke arah situ kebebasan kita, ke arah sana. Kita bebas berkumpul dengan siapapun, yang jelas apa yang kita berikan. Inilah budaya-budaya tambahan-tambahan atau materi-materi positif yang kita berikan kepada teman-teman maupun lingkungan sekitar kita ini. Ini kebutuhan akan kesenangan. Semua orang pasti ingin hal yang menyenangkan. Bahkan anak sendiri harapannya sekolah itu sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Bahkan ketika pembelajaran ini apa yang diinginkan? Pembelajaran yang menyenangkan. Maka bagaimana caranya memunculkan pembelajaran ini yang menyenangkan? Oh, mungkin adanya ice breaking, kemudian menyangkutkan materi dengan lingkungan sekitar, ini akan lebih enak. Jadi akan diberikan ke materi yang nyata dengan kehidupan sekitar kita. Bahkan saya sendiri sebagai guru komputer, ketika materi itu memang di coding, maka saya arahkan ke materi yang kayak di kehidupan sehari-hari ada. Walaupun itu materinya coding, tapi alurnya seperti itu kok. Nah, ini yang jadi gambaran sebetulnya kan. Ini sebagai kebutuhan dan kesenangan ini harapannya diberikan dari guru sendiri, kemudian anak bisa menerima atau tidak akan kesenangan itu sendiri dalam pembelajaran. Ini motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini motivasi. Jadi mau tidak mau, secara tidak sadar kita ini perlu motivasi. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita sakit, apa yang kita perlukan? Motivasi. Bahkan anak pun ketika tidak mampu memahami materi, anak juga kita berikan motivasi. Ayo mas, ayo mbak, kita sampai sini, oh ya pelan-pelan, kita arahkan pelan-pelan. Nah ini kita dorong pelan-pelan, jangan sampai kita tinggal. Maka anak yang memang ketinggalan dalam pembelajaran, kita dorong pelan-pelan untuk materi kita arahkan sedikit demi sedikit dengan tujuan yang sama dalam pembelajaran itu. Tidak membedakan satu dengan yang lain. Walaupun kemampuannya yang memang berbeda, maka paling tidak kita memberikan pelayanan yang berbeda juga, seperti itu. Nah ini perilaku manusia yang pertama ini salah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini tadi melakukan sesuatu karena takut hukuman. Jadi bukannya muncul karena kita ini salah diri sendiri atau ada yang kurang pada diri sendiri, tapi takut kan hukuman. Oh saya tidak berangkat sesuatu takut dihukum. Saya tidak sholat atau ibadah takut dihukum. Maka saya sampaikan kepada anak-anak itu betul ada lagu itu, jika surga dan neraka itu tidak ada, akankah kita beribadah atau berbuat baik? Ini yang saya terangkan kepada anak. Jika itu tidak ada, bagaimana Anda berperilaku? Kalau ini pada diri kita sendiri tidak muncul, maka hal ini yang harus kita munculkan. Bukan takut kita berbuat baik itu karena takut akan ada hukuman, tapi itu muncul pada diri sendiri. Kembali ke telah kita, semua manusia punya sisi baiknya. Nah seperti itu, lanjut mas. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, saya ini kalau dapat ranking 1, saya dapat hadiah. Maka ketika ranking 1 itu saja kan anak ini pintar, dia sudah mencapai kompetensinya dengan lebih baik daripada yang lain. Ini seharusnya bangga terhadap diri sendiri, bukan karena mengajar sesuatu. Saya harus belajar terus karena saya mengajar sesuatu hadiah gitu. Beda dengan target. Ada orang yang pengen target tertentu, saya pada ada target. Maka di posisi pendapat ibadah ini, target apa yang diharapkan? Target itu ada pada diri sendiri, bukan yang menarget orang lain. Kalau saya pengen kuliah di UGM misalnya, anak-anak ini kan, berarti apa? Kita sendiri harus punya target, kan? Kita harus seperti apa belajarnya? Ini kan, dan jadi gambaran mendapatkan ibadah. Nah, ini mana kalau
berdasarkan ibarat itu kalau kamu hanya satu dapat sekian, itu motivasi karena dari orang lain. Seandainya tidak ada ibarat bagaimana? Seperti kita kembali poin 1 tadi, ketika surga dan neraka itu tidak ada, apakah kita akan berbuat baik? Nah ini kembali ke arah sana, maka kembali ke intrinsik diri sendiri yang kita tumbuhkan. Lanjut. Nah ini untuk menjadi orang yang ingin dan mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah nilai-nilai ini maka setiap orang tidak tahu nilai-nilai kebajikan atau nilai yang harus pada diri saya ini apa. Akankah saya ini dinilai oleh orang lain dengan nilai yang kurang baik atau dengan nilai yang baik? Maka ini muncul pada diri sendiri. Seperti tadi bahasa kesenangan manusia sebagai untuk diakui dalam hal baik atau diakui dalam hal buruk. Ini kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita pengen hal yang baik, kita berikan hal yang baik. Begitupun ada hal baiknya. Kalau kita pengen teman-teman kita baik, paling kita juga baik duluan. Seperti itu gambarannya, untuk memberikan nilai-nilai yang paling hargai. Ini muncul dari diri sendiri. Kalau kita sudah cuek dengan orang lain, kemudian tidak peduli dengan orang lain, empati kita kurang, maka orang pun juga tidak akan peduli dengan kita. Ya kan? Ini yang jadi gambaran seperti itu. Lanjut mas. Ini tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini kalau kita gambarkan yang namanya hukuman itu kalau kita gagal. Kemudian yang sukses ini ada bentuk disiplin, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi mau tidak mau anak ikut aturan seperti itu. Kalau hukuman, kalau kita gambarkan, kalau kamu salah berarti dihukum. Kemudian kalau konsekuensi ini ada aturan tersendiri. Kemudian kalau restitusi kita berikan gambaran bagaimana berikan pemecahan secara bersama. Contoh yang ini konsekuensi yang kita munculkan misalnya di poin pertama, suatu hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena biasanya hukuman ini terhadap beberapa orang yang memang karena nggak mau diatur. Biasanya yang memberikan hukuman ini marah. Kamu sering terlambat, setiap hari terlambat. Yang kemarin lapang 1 kali, sekarang 2 kali, besok lagi diulang lagi 3 kali. Biasanya seperti itu orang yang akan bertindak marah untuk yang memberi hukuman. Jadi anak akan merasa takut di sini untuk memberikan hukuman ini. Kemudian konsekuensi, itu sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi ini bisa muncul berdasarkan kesepakatan yang kita naikkan. Karena beberapa aturan anak sering melanggar, maka berikan bahasa dan konsekuensinya. Konsekuensi ini harapannya mendidik terhadap anak itu sendiri. Kemudian restitusi merupakan pilihan yang paling sering dimunculkan di pertanyaan itu akan muncul, bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Apakah dengan memperbaiki kamu tidak dengan cara seperti itu kamu tidak akan mengulang kembali? Jadi ketika anak berulang-ulang ditanyakan itu terus, maka ini mereka akan muncul, mau tidak mau, saya mulai lagi. Misalnya saya dibalik dengan pertanyaan yang sama, saya harus menjawab apa lagi? Nah ini yang harus kita munculkan ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini contoh yang sebelah ini termasuk peraturan. Hukuman ini peraturan adalah kamu harus bla harus dilaksanakan peraturan itu. Karena peraturan ini kalau kita gambar peraturan ada yang menyatakan peraturan itu dibuat oleh segolongan tertentu tapi berlaku oleh semua orang. Yang membuat bukan semua orang tapi berlaku untuk semua orang. Maka mudah bahasa itu peraturan. Ini dari peraturan sama penyakitan itu agak berbeda. Kemudian ini kalau dengan konsekuensi, apa peraturannya? Dari peraturan. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Ada pertanyaan seperti yang akan muncul. Kemudian terima kasih harus ada. Nah, ini jadi kalau anak sudah bisa menjawab tahu peraturannya, kemudian
mampu melakukannya dan bersedia. Nah, ini ada ibarat-ibaratnya seperti itu. Kemudian dalam konstitusi, apa yang kamu yakini bahwa tindakan kamu itu sudah benar atau belum, ini termasuk konstitusi seperti itu. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Maka di bahasa restitusi ini anak diberi seperti gambaran bagaimana dia memecahkan masalah dia sendiri. Saatnya dia mengulang, dia harus bagaimana mengulang kesalahan yang sama. Biar anak yang menjawab, kita tinggal nagih saja. Karena pada dasarnya kita kembali ke yang tadi, pada dasarnya manusia itu semuanya baik. Hanya lingkungan saja yang mempengaruhi mereka menjadi hal yang tidak baik seperti gambarannya. Lanjut, Mas. Ini kalau hukuman jelas menggunakan metode paksaan, mau tidak mau kamu harus seperti ini. Kemudian kalau konsekuensinya menggunakan stimulus respon. Kemudian kalau restitusi sebagai teori kontrol, bagaimana kita membangkitkan anak ini bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia tahu salah, dia tahu cara memperbaikinya, dia tahu cara tahu solusinya untuk memecahkan masalah dia sendiri. Ini contoh dari hukuman konsekuensi dan restitusi. Peserta didik terlambat masuk sekolah. Ini contoh jadi untuk ada hukuman konsekuensi dan restitusi ini berbeda itu. Satu, yang pertama hukuman guru menghukum peserta didik dengan lari keliling lapangan sebanyak 2 kali putaran. Di posisi ini kalau anak berulang kali, sebagian besar guru dalam posisi marah. Dan anak ketika berangkat sekolah satu takut, kalau saya terlambat, saya suruh keliling lapangan. Kemarin sudah 2 kali, kalau saya ulang lagi bagaimana? Takut ini. Nah, ini yang jadi gambaran ketakutan terhadap anak yang kita melakukan hukuman terhadap yang namanya anak terlambat. Kita paling tidak ada hal yang perlu kita ungkap juga. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensinya dengan menulis berjanji tidak terlambat, tidak akan terlambat lagi ke sekolah sebanyak jumlah baris pada kertas folio. Ini besok kalau kamu ulangi lagi, maka ini konsekuensinya. Bagaimana? Satu tidak. Nah, ketika hal seperti itu dimunculkan, maka ketika anak besok terlambat dia sudah tahu, oh, berarti saya suruh nulis ini. Konsekuensi seperti itu. Nih, artinya kalau kita pakai konsekuensi, guru harus tegas terhadap peraturan yang sudah disepakati dengan peserta didik. Karena ini sebagai konsekuensinya. Kalau terlambat, kamu seperti ini, seperti gambarannya. Nah, itu ada restitusi. Kalau restitusi ini, guru menstabilkan integritas, menanyakan kabar anak bagaimana, entah ada masalah atau tidak. Biasanya kalau anak salah, dia dari awal sudah tahu kalau dia salah. Ini di sini. Kemudian menanyakan tentang keyakinan keras atau keyakinan sekolah, dia sudah muncul. Ketika kamu terlambat bagaimana? Kamu merasa salah atau tidak? Nah, ini jadi muncul. Kemudian guru bersifat pendekatan terhadap peserta didik dan terbuka terhadap masalah yang mungkin terjadi dan saling menghormati orang lain. Maksudnya yang satu di sini adalah beberapa kali kasus ada yang memang anak banyak bocor. Yang namanya banyak bocor ini ada yang berkali-kali, ada juga berkali-kali baru diganti banyak seperti misalnya. Tapi kenyataannya ada yang memang keluarganya kurang mampu beli bahan aja, tidak mau, susah gitu. Ada seperti itu. Ada juga seperti saya agak benci anak saya juga sama ini. Satu keluarga ini cuma motor satu buat kerja orang tuanya, sementara si anak ini berkata sama temannya, kalau temannya terlambat otomatis dia terlambat. Bahkan pulang juga seperti itu. Dan itu terjadi hampir setiap hari. Jadi ketika temannya terlambat, otomatis dia juga terlambat. Bahkan ketika temannya yang satu ini pulang duluan, dia harus cari ngedek kemana? Karena orang tuanya jarang ketemu untuk kerja, sibuk kerja. Ini yang jadi masalah keluarga. Mungkin yang perlu melibatkan orang lain atau berkat orang banyak untuk membaca anak saya seperti itu ada di masa itu. Jadi kalau anak memang merasa dihargai, ditanyakan alasannya kenapa terlambat, itu akan menjadi gambaran saja. Gambaran saja anak ini jujur atau tidak ketika di arah sana,
Berarti muncul intrisinya kita munculkan. Berarti kita kalau sudah tanya alasannya kenapa, kan ada juga saya nggak mau tahu alasannya. Dan jelas kamu terlambat. Kalau kamu terlambat, kan saya hukum. Nah ini, pada ada alasan yang harus dimunculkan. Karena ini semua orang kalau bertindak salah biasanya ada alasannya. Seperti saya ke anak saya memang berdasarkan kesenangan dari orang. Ada laporan di kelas saya itu suka jahilin orang, suka ngambil makan di atau diambil, kemudian taruh di meja orang lain, handphonenya dipindah lagi. Dia suka kalau lihat temannya itu susah. Tapi hanya mainkan kok Pak, nggak berbenah. Tapi juga saya mainkan lagi. Tapi bagi dia senang, tapi orang lain susah, ini yang jadi catatan. Kesannya dia kok dibalas orang lain. Nah ini ada seperti itu juga ada. Oleh maka paling tidak kita munculkan itu baik atau tidak. Jika itu terjadi pada kamu marah nggak kira-kira? Ternyata kalau dia punya handphone juga ternyata dia marah. Makanya dia dimunculkan itu terus bahwa yang dia lakukan walaupun kamu senang, tapi itu salah. Ini dia harus kita munculkan terus. Lanjut Mas Muto. Kemudian posisi kontrol restitusi. Ini restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, tadi kalau salah, tahu salahnya bagaimana dan bagaimana dia mencarikan solusi, diajak mikir. Kalau dia mengulangi lagi, Mas kemarin jawab seperti itu, tapi ternyata masih mengulangi lagi, dia mikir lagi. Jadi ketika dia besok berangkat akan banyak alasan lagi. Tinggal kita main lihat aja kejujuran orang nanti kan orang yang suka bohong kan akan muncul sendiri. Mohon dengan jujur saja seperti itu. Kita munculkan di itu. Kemudian sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau mereka salah tahu dengan apa yang dilakukan salah, kemudian tahu cara memperbaikinya, maka dia akan kembali karakternya kuat. Dia akan tahu apa yang seharusnya baik bagi dia, akan muncul itu sendiri. Begitu. Kemudian restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalahnya. Biarkan dia mikir sendiri bagaimana cara memperbaikinya. Dia tanggung jawab sih apa yang dia berbuat. Nah ini yang kita munculkan kepada diri anak, terus bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini karena kebanyakan restitusi ini sering berurusan dengan orang lain sering. Ketika mungkin ada anak yang tidak ikut pelajaran, urusannya dengan guru, jahili temannya, urusannya dengan temannya, marah-marah benar-benar itu juga temannya. Maka bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti tadi disampaikan oleh sekolah adalah memanusiakan manusia. Ini seperti itu. Lanjut Mas Bro. Ini ada beberapa posisi kontrol. Yang pertama ini sebagai penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hubungan fisik atau verbal. Jadi mau tidak mau, mungkin waktu kita SD dulu sering mungkin ada beberapa guru kita yang ini suka marah-marah. Dan pokoknya kamu harus gini, pokoknya harus gini. Kalau kamu nggak kerjakan kayak gini, dia berdasarkan apa yang dia lakukan saat ini karena dia merasa marah waktu itu. Nanti kemudian ke posisi teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Di posisi teman pada guru bisa bersifat negatif maupun positif. Ini kemudian kita berikan contohnya juga ada penjelasannya. Lanjut ke posisi dari pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan kehendak yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Orang akan dianggap merasa bersalah. Kalau kamu seperti ini, siapa yang salah? Kalau kamu gini lagi, bagaimana? Kamu bagaimana yang kamu lakukan? Maka bahasa-bahasa ini ketika kita menghadapi anak, ada juga kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah. Ketika bukan munculkan lagi, tapi rasa salah ini, pada rasa salah ini dimunculkan boleh, tapi nanti tutup lagi dengan penguatan, berikan motivasi terhadap anak. Karena pada dasarnya orang itu semua berbuat salah dan semua tahu solusinya. Maka yang kita munculkan apa? Solusinya, bukan salahnya tadi. Tahu salahnya, kemudian solusinya yang kita naikkan. Biar anak tahu ke arah yang positifnya. Lanjut.
Kemudian posisi pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kalau kamu tidak kerjakan PR, tahukah kamu konsekuensinya? Nah, ini kamu menggunakan bahasa pemantau. Ketika kamu tidak berangkat sekolah, tahu konsekuensinya. Konsekuensi apa yang kamu terima ketika kamu tidak mengikuti pelajaran? Nah, ini kasus tadi. Lanjut ke posisi manajer. Ini gimana guru berbuat suatu bersama dengan murid, ya kan? Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Pertama ini tahu anak biar tahu salahnya, dibutuhkan anak untuk tanggung jawab. Yang terakhir, bagaimana dia menemukan solusi yang pendapat dari anak baik tidak perlu kita berifikasi balik aja. Kalau seperti ini bagaimana? Oh ya ternyata lebih baik. Nah ini kita sebagai policy manager berikan pilihan kepada anak biar anak dapat menjalankan hal yang terbaik buat dia, memperbaiki dirinya secara diri sendiri. Oke, ini posisi restitusi kasus peserta didik melakukan bullying. Nah, contohnya ada penghukum, contoh dari penghukum ini dihukum untuk membuat surat pernyataan, kemudian dibaca di tempat umum, misalnya saat apel pagi, saat upacara, karena melakukan bullying, alasnya membuat jera. Tapi di sini ada malah menghukum anak terasa terhukum dengan seperti itu. Nah, makanya karena di satu sekolah tahu, maka terasa dihukum oleh satu sekolah dari pelakunya ini. Lalu ke berbuat merasa bersalah. Berapa kali diingatkan, bunyi itu tidak baik. Bapak kecewa dan sikap kamu. Nah ini bahasa membuat rasa bersalah ini ketika anak berbuat salah, mengecewakan orang lain. Ini yang muncul dari membuat rasa bersalah, gitu ya. Kemudian lanjut ketika kita di posisi teman, mari bersama menegakkan peraturan sekolah. Buatlah bapak bangga terhadap sikap dan perilaku kamu. Jadi anak akan berbuat baik terhadap teman-temannya itu karena mungkin dari paling kelasnya. Oh anak berbuat baik di mata pelajarannya karena hanya ingin nilai yang terbaik dari gurunya, bukan intrinsik pada diri sendiri. Ini yang kita menunjukkan juga. Kemudian memantau. Kamu sudah melakukan pelanggaran berupa bullying. Bagaimana peraturan sekolah dan konsekuensinya? Ini pemantau seperti itu. Sering bahasan yang namanya konsekuensi yang ada. Ini dibuat di bahasa pemantau. Kemudian kalau di posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Kemudian bagaimana cara kamu memperbaiki? Kemudian bagaimana cara kamu meminta maaf? Mulai kapan kamu minta maafnya? Mulai kapan kamu akan memperbaiki diri? Ini yang akan kita pakai, gitu ya. Lanjut terus juga. Kemudian yang kelas ini, kenapa keyakinan bukan peraturan? Contoh di sini, mengapa perlu mentaati peraturan dengan menggunakan masker dan selalu mencuci tangan? Ini, kira-kira apa ini? Mengapa perlu mentaati peraturan dengan menggunakan masker atau mencuci tangan? Identik dengan apa ini? Ya, kesehatan gitu. Jadi kesehatan ini karena ini berlaku orang banyak, mau tidak mau daripada nanti merugikan orang lain seperti kemarin kasus COVID itu kan kalau orang yang sakit tidak pakai masker yang dikhawatirkan lari gitu. Nah itu yang tidak baik. Kemudian mengapa kita perlu menghindari narkoba? Karena yang jelas banyak untuk kesehatan juga. Kemudian selanjutnya maka dalam sepeda motor kita harus menggunakan helm. Ya keselamatan. Nah ini yang dipakai karena peraturan harus pakai helm. Nah maka yang kita ambil nilainya ini seperti itu. Kemudian lanjut terus. Ya kriminalitas ini sebagai fondasi awal untuk membuat landasan pemecahan masalah. Ketika biasanya ini muncul permasalahan-permasalahan ini kalau anak diajak berperan, ini akan muncul yang sering terjadi dikasih apa sih? Dimunculkan aja permasalahan-permasalahan. Kemudian kita ajak anak untuk diskusi bagaimana cara penanganan ini sendiri. Kemudian ketika sudah
berkeyakinan keras ini, maka melatih siswa untuk satu nih, berpikir kritis, kemudian kreatif, terbuka dalam menggali nilai-nilai keyakinan pada lingkungan mereka masing-masing. Ini kemarin yang saya sosialisasikan kepada, saya mulai dari siswa, dari seluruh fase E ke ketua kelasnya ini seperti ini. Yang pertama, proses membentuk keyakinan keras dan mereka juga memahami keyakinan keras bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, jadi umum. Karena kelas akan berbeda dengan sekolah. Kalau sekolah lebih betul, tapi kalau kelas lebih rinci lagi. Kemudian keyakinan keras berupa pernyataan-pernyataan universal. Banyak sekali macam-macamnya, seperti tadi berdoa tiga arah yang mana, kemudian bahasa menghormati itu tidak boleh berbicara kotor. Nah, seperti ini pernyataan-pernyataan universal bebas, menggunakan bahasa apapun bebas yang dimunculkan awal. Kemudian yang ketiga ini pernyataan keyakinan keras senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita menghilangkan kata negatif. Contoh tadi, dilarang berbicara kasar atau kotor. Maka di peraturan kita ganti bahasa yang positif dan menggunakan berbicaralah dengan sopan dan santun. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Kita ganti dengan bahasa yang positif, buanglah sampah pada tempatnya. Itu untuk membahas seperti ini. Kemudian nilai-nilainya bisa diambil di situ juga. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga. Jadi akan kita ambil nilai-nilainya seperti tadi, kayak orang pakai helm kuliah untuk keselamatan, orang pakai masker untuk kesehatan, kemudian untuk berdoa dari awal sebelum dan sudah melaksanakan kegiatan, kemudian mengucap salam ketika masuk kelas. Ini akan kita ambil. Kalau kita bahas dengan doa religi ini, kita ambil nilainya yang religius, maka akan kita ambil jadi banyak. Jadi ketika bahas suatu keyakinan kelas, ya diambil nilai-nilainya saja. Oh, keyakinan kelas sekian, apa nih? Oh, disiplin, jujur, tanggung jawab, seperti itu sudah cukup. Tapi nilai di bawah tusuknya banyak sekali. Disiplin dalam hal apa? Nah, ini bisa berkembang dengan menyesuaikan keadaan yang ada. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan, jelas kita menyesuaikan lingkungan yang ada. Kemudian semua kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat. Jadi anak diharapkan berikan apa sih yang kita inginkan dari kelas itu sendiri. Kemudian lanjut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, menyesuaikan dengan keadaan. Misalnya tadi yang awalnya, oh boleh menggunakan handphone, gitu ya. Kemudian karena anak sering pakai handphone, kembali dinaikkan lagi, menggunakan handphone pada waktunya atau sesuai dengan waktunya atau sesuai dengan kebutuhannya. Kita naikkan seperti itu. Jadi yang awalnya boleh, jadi boleh, tapi ada syarat. Nah, ini saya baca seperti itu. Karena dengan peninjauan waktu ke waktu. Lanjut ya, Mas. Dokumentasi tidak ada. Nih, segitiga restitusi. Ini yang pertama, kalau kita jalankan, ada suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru maupun orang tua agar mendapatkan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang pertama, untuk satu lewat menstabilkan identitas dari mengucap salam, bagaimana meyakinkan bahwa ini dirinya, ke arah sana dulu. Yang pertama, kemudian yang kedua, validasi tidak akan salah, diyakinkan bahwa yang dia perbuat itu salah, ke arah sana. Oh ya, seperti itu baik atau tidak, benar atau tidak, ke arah sana dulu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas? Atau keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Oh, saya melanggar Pak, melanggar sekolah. Oh, saya melanggar Pak, tidak mengerjakan PR ini. Itu seperti itu. Jadi teman-teman. Nah, ini restitusi membantu dan mendorong peserta didik secara internal menjadi lebih memiliki tujuan. Kalau kita kaitkan restitusi, karena anak diberikan keyakinan
untuk mencari solusi sendiri. Ini kemudian disiplin setelah memulihkan dirinya setelah membuat salah. Dia tahu salah, dia tahu harus bagaimana. Kemudian penekanan bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghargai ketidaknyamanan, namun pesan didik menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Oh, kalau saya tidak mengikuti pelajaran, saya akan rugi. Oh, ketika saya tidak berangkat sekolah, maka saya masih belajar. Belajar itu sampai pintar. Kalau tidak berangkat sekolah berarti saya tidak belajar. Dan kelas itu dibolak-balik dan dia tahu arahnya kemana. Nah, ini mengapa segi restitusi itu berbeda dengan disiplin yang lain? Satu, restitusi dapat memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi menawar restitusi ini tawaran, bukan suatu paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi ini merupakan cara yang paling baik karena yang kita munculkan intuisi anak, diri sendiri anak harus bagaimana. Lanjut lagi mas. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ingat kita kembali ke sini, pendidikan sekolah berkali-kali dimunculkan pendidikan berkarakter. Maka karakter anak yang kita munculkan memang sulit, yang jelas. Karena kita lihat kondisi anak yang bermacam-macam, ada yang karakternya mudah, ada yang sulit. Maka mau tidak mau kita juga belajar bagaimana menghadapi anak yang mempunyai karakter yang berbeda. Anggap saja anak itu anak kita yang mempunyai karakter yang berbeda. Kita akan memperlakukan anak yang pertama, kedua, dan ketiga ini akan berbeda pula. Itu berlaku pada anak-anak didik kita juga sama seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada solusi dan pemecahan masalah. Anak ditekankan bagaimana bertanggung jawab dan bagaimana memecahkan masalahnya dia sendiri biar dia betul muncul. Lanjut lagi, restitusi mencari kebutuhan yang dasar dalam melandasi tindakan. Selanjutnya, restitusi mengembalikan diri yang berbuat salah kepada kelompoknya atau agar mereka kembali ke kelompoknya dengan hal karakter yang baik ini sendiri. Tahu kalau dia salah dan bagaimana dia memperbaikinya. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kita tahu semua orang pernah berbuat salah dan semua orang akan menuju ke kebaikan. Kalau dia tahu salahnya dan dia tahu solusinya, maka dia akan intrinsiknya akan tahu ini yang terbaik. Gitu. Lanjut lagi mas. Dokumentasi sudah nanti. Ya, ntar untuk beberapa ini langkah dasar yang saya praktekkan di aksi nyata saya itu tentang proses aksi nyata membutuhkan keyakinan kelas. Ini yang saya sampaikan kepada anak-anak, kemudian keyakinan kelas mereka bagaimana anak diajak untuk merumuskan. Anak yang memunculkan, anak yang merumuskan, saya tidak memantau waktu itu. Kalau ada tambahan, saya tidak menambahi. Harapan saya, apa yang diinginkan dari anak kelas itu muncul. Kemudian ini, setelah menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kemudian saya pakai Padlet. Jadi anak pakai handphone, menulis sendiri, kita rangkum gitu. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Keyakinan sekolah itu seperti apa? Bisa enggak keyakinan sekolah itu diterapkan di kelas atau di kelas ada peraturan yang lain, ternyata ada masalah yang lain. Kita berangkat sekolah tepat waktu untuk ikut pelajaran, tapi ketika di kelas nanti ada lagi peraturannya, ya anak masuk. Tapi kalau di kelas bagaimana Pak kalau ramai? Karena tidak keyakinan sekolah mungkin lebih bersifat luas, tapi kalau di kelas berlaku hanya untuk kelas itu sendiri. Bagaimana? Oh, ada yang di kelas ramai bagaimana? Kemudian bagaimana Pak terhadap anak-anak yang tidak mau berdoa? Ini ada muncul dari anak itu sendiri. Kemudian guru dan siswa memilah keyakinan mana yang dianggap penting. Yang dapat untuk kelas ini bagaimana? Nah, kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif tadi. Yang dilarang menjadi hal yang positif. Kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Kemudian deklarasi secara bersama, ada yang deklarasi, ada juga yang menandatangani sepakatan sendiri. Kemudian yang terakhir ini mencetak dalam bentuk poster dan tidak di kelas. Kenapa saya mengangkat keyakinan kelas di sini?
Saya sudah keliling di sekolah pada dasarnya saya pernah tahu di sini itu belum pernah melihat suatu yang kelas, tapi yang saya anggap itu luntur. Sudah sudah pernah beli diri kita, tapi luntur. Contoh yang paling simpel ini budaya tadi sebenarnya sebagai tadi senyum, sapa, salam. Sedangkan saya tanya kepada anak, senyum, sapa, salam ini berlaku untuk siswa fase E kepada kakak kelasnya dan fase F, dan fase F berlaku untuk kelas 12 saja atau berlaku untuk semuanya. Bisa sampai ke arah sana. Apakah yang di sini sudah kelasnya besar harus menghormati terus, ataukah kita yang sebagai adik kelas harus menyapa yang kakak kelas yang kelasnya tinggi dia menunggu sapaan dulu? Inilah yang budaya kita luntur. Pada apa? Senyum, sapa, salam, siapapun menyapa, siapapun menyalami, termasuk pada diri kita dari Bapak Ibu Guru. Saya mungkin akan merasa malu ketika saya ketemu dengan Pak Makun dan menyapa saya duluan. Pak dari besok lagi saya pasti punya pikiran saya harus menyapa duluan. Karena saya rasa ilmu saya kok Pak Makun juga dan yang menyapa, kok senior saya yang menyapa, ini harapannya. Lah, ini yang jadi benar-benar itu harus ada, tidak cuma berlaku di tadi fase E yang 12 ke yang fase E. Semua berlaku untuk semuanya. Dengan sapaan ini saya berikan kepada anak kemarin, bagaimana anak-anak ketika orang menyapa itu hanya lewat jalan senyum. Pertama, yang tidak enak, bagaimana ketika melihat teman-teman kamu lewat tidak ada yang memperhatikan kamu, cuek. Sayangnya tidak ada, senyumnya tidak ada, pasti akan sedih. Kemudian bagaimana ketika teman kamu lihat ada lihat kamu, oh lihat kamu senyum, ada seperti itu. Sekarang ini bagaimana ketika ada teman kamu yang melihat kamu dengan menyapa salam, selamat pagi Kak, selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas. Lebih enak mana dengan menggunakan kata-kata atau dengan senyuman? Ternyata yang bikin anak itu menggunakan pakai perkataan. Ini ya, termasuk dari kelas saya pun juga saya juga pengen nonton perkembangan karena anak yang menginginkan bagaimana kalau kita ini muncul. Karena saya waktu itu pernah punya kelas inspirasi itu fase E 1 tahun kemarin. Itu kelas yang bagus dan sekarang belum muncul lagi di fase F. Fase E itu kalau presentasi, kalau manggil itu Kak mau tanya, oh iya Kak silakan. Jadi ada teman itu manggilnya Kak. Saya baru menemukan ini. Tapi di kelas fase F belum muncul lagi. Karena ada yang mengatakan belum move on dari fase E, itu ada seperti itu, ada. Nah kan di fase E1 itu yang saya suka. Kemudian ketika presentasi itu sering ada pantun dulu Pak G. Wah, pantun dulu itu mau presentasi pakai pantun. Di penutupan juga pakai pantun. Tapi silakan tanya ke fase E ya, teman-teman itu yang pernah ada di fase E waktu mengadakan presentasi, anehnya seperti itu. Itu termasuk saya pengen bangun beberapa kelas bagaimana kalau ini sebagai kelas contohan. Mungkin di E3 ada hal yang baik seperti ini, E4 hal yang seperti ini. Maka saya belum mengajarkan beberapa karakter termasuk dari E4 waktu itu atau E4 yang baru juga E4 itu unik kalau ditanya itu jarang jawab. Kemudian saya sudah sampaikan waktu itu Nino ya E4 ya, atau E3 ya baca Nino ini. Ketika ada yang sudah ada yang bisa mengerjakan praktek misalnya, Mas tidak semuanya, bagi yang perlu paham silakan tanya. Di sini ada yang sebagai narasumber selain saya, ada Mas Nino dan kawan-kawan yang silakan tanya. Apa yang terjadi? Sedikit sekali yang tanya, saya bingung. Kok nggak mau bertanya ya? Ternyata di sisi lain ada yang saya tangkap. Kelas itu muncul di karakter kelas itu, mereka berusaha semampu mereka sendiri dan tidak akan bertanya dulu. Jadi 2 jam itu nggak ada yang tanya. Barulah di minggu selanjutnya karena mendekati deadline, baru kalau yang pertama belum bisa, dia baru tanya. Oh ternyata progres kelasnya seperti ini. Dia berusaha semampu dia hari ini sampai mana. Ini ada muncul dari karakter yang bisa dimunculkan. Jadi kemarin saya sudah keliling di seluruh kelas fase E1 sampai dengan IPS 3.
Itu saya lihat dari pasal 1 sampai 10 hanya 2 kelas yang ada tempelan keyakinan kelas. Dan yang lain saya tahu sebagian besar sudah buat, tapi dan sebagian besar lupa. Maka waktu saya jadi kelas waktu progres yang kasih nyata ini ternyata muncul lagi selain kelas apa? Struktur organisasi kelas. Kemudian jadwal piket ini yang kosong. Ada yang kelas itu tidak ada tempelan sama sekali, matik tidak ada, jadwal piket tidak ada, struktur kelas juga tidak ada, kemudian keyakinan kelas juga tidak ada. Nah ini, dan sebenarnya itu muncul ada di kelas tapi kok tidak ada. Nah, maka kita munculkan karena kita sebagai guru lihat mau jelajah, oh wali kelasnya ini. Bahkan anak itu membawa nama baik, wali kelasnya juga ada. Kalau kelasnya jelek, wali kelas juga kena gitu deh. Kalau kita tahu wali siapa ya? Siapa yang wali kelas kena gitu. Padahal yang ramai itu anaknya wali kelas juga kena. Yang muncul kemarin. Kemudian jadi di sini kalau saya berikan kenapa saya keyakinan kelas biar anak itu yakin apa yang dia perbuat itu sebagai suatu tindakan yang benar atau yang salah. Biar anak itu ingat. Bahkan ada peraturan kelas saja yang sudah ditempel itu lupa, apalagi yang tidak ditempel sama sekali. Ini maka sebenarnya di program ini dikasih nyata saya berlakukan awal dimasukin dulu kan yang akan saya tingkatkan. Kemudian kalau fase sukses perjalanannya nanti akan diingatkan di fase F untuk program 3 poin itu pertama struktur organisasi, tingkat kelas, dan keyakinan kelas itu sendiri. Nah ini pertama yang saya lakukan ketika saya muncul, saya diskusi dengan kepala sekolah dengan kegiatan saya, kenapa saya munculkan keyakinan kelas. Kemudian muncul lagi dari diskusi saya dengan bapak kelas saya itu muncul kalau bisa struktur ada pak, masuk juga tidak ada strukturnya. Nah akhirnya kita munculkan itu juga. Kemudian muncul lagi jadwal piket. Nah akhirnya 3 poin ini yang dimunculkan. Ke depan akan muncul lagi permasalahannya apa yang sekarang pribadi. Kalau dulu mungkin suka saya juga kalau mati itu jika harus ada. Jadi nanti ada piket tiap minggu itu gantian. Jadi tiap minggu tampilan mati itu berbeda, enak. Maka ini pertama yang kita sampaikan walinya itu bagaimana, gurunya bagaimana. Jadi saling mengingatkan, bukan wali kelasnya ini bukan seperti itu, tapi masing-masing guru yang masih itu paling tidak juga mengingatkan apa yang seharusnya di kelas, bagaimana menciptakan kelas yang baik, bagaimana menciptakan kelas yang nyaman seperti apa. Ini yang pertama saya dan kepala sudah mengangkat keyakinan kelas, mas. Ini yang jadi gambaran juga. Waktu itu saya menghadiri progres dari saya mengumumkan seluruh ketua kelas dari pasal 1 sampai 10 untuk progres dan asosiasi diskusi dengan pengurus kelas kaitan dengan keyakinan kelas ini sendiri. Jadi biar nanti anak dibahas itu karena ditemukan masih adanya kalimat negatif yang ada di kelas dan belum munculnya nilai. Jadi peraturan boleh suka jadi ujung peraturan kelas pak. Nah ini menghilangkan bahasa itu menjadi suatu keyakinan. Bagaimana untuk mewujudkannya itu? Oke, saya mengundang untuk ketua kelas itu dari pengurus 1 sampai 10 untuk asosiasi tentang keyakinan kelas itu sendiri. Itu. Nah ini. Kemudian next lagi, nah ini. Saya berkeyakinan di kelas saya lakukan ini. Ini saya sampaikan bagaimana urutan alur dari keyakinan kelas itu sendiri. Saya kepada anak untuk menyampaikan bagaimana langkah pembuatannya. Saya mengajak anak untuk diskusi aktif. Dan ketika saya sudah selesai, anak yang memimpin. Kemudian saya mengajak salah satu siswa untuk memimpin acara bukan ketua kelas itu, tapi salah satu bebas. Untuk melakukan masukan atau usulan proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi saya sarankan itu pakai untuk anak boleh pakai handphone maupun pakai PC. Dan saya mengisi sendiri itu. Silahkan isi, nama kamu tidak muncul, boleh bebas. Nyampaikan urut pernyataan kartu bersama. Jadi ada diberi kebebasan untuk buat keyakinan sendiri apa yang diinginkan itu sendiri. Dan bersama merumuskan ini masuk ke
disiplin atau yang masuk dan tanggung jawab, atau masuk yang serius ini jadi kelas. Kemudian kita berikan waktu itu deklarasi bersama. Apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita rumuskan, kita deklarasikan bersama dengan anak-anak sebagai dokumentasi untuk kegiatan bagian kelas sudah kita buat. Harapannya ini akan berjalan, walaupun tetap ada mungkin ada kurang efektif di mana anak masih merasa salah terus. Kita sebagai guru mengulang-ulang terus mengingatkan bahwa ini harus kita yakini, ini harus kita jalankan. Bagaimana? Karena ini dari teman-teman kita sendiri. Ini itu selesai di acara penutupan. Memang yang mungkin anak saya hanya apa? Memantau saja di alas itu, semua yang mungkin itu ketua kelasnya sampai kita itu keamanan sampai itu. Nah, bukan pemuskan tapi memang dia siapa yang pengen pimpin untuk pimpin acara ini sendiri. Akhirnya untuk dari ini sebagai kelas nilainya yang kita angkat sebagai fase E 9 disiplin, religius, toleransi dan peduli lingkungan. Ini yang bisa kita ambil. Nah, ini dokumentasi dari kelas saya sudah saya buat, kemudian saya minta Madin lagi cek diaktifkan. Ke depan saya minta untuk melengkapi ornamen Madin ini dengan puisi-puisi, masukan materi dari teman-teman untuk lebih aktif, biar tidak jenuh melihat pemandangan di belakang itu ada yang bisa mereka baca. Ini dari 3 poin ini sudah saya laksanakan, termasuk organisasi, kemudian kegiatan kelas dan sertifikat ini sudah saya laksanakan jelas. Ini memang tanggapan kemarin kaitan dengan kegiatan kelas anak ini. Halo, saya Gita Wanda. Saya merasa sangat terbantu dengan hadirnya keyakinan kelas. Karena dengan hadirnya keyakinan kelas ini menunjukkan kita semua dapat menciptakan kelas yang baik, kreatif, dan saling bekerjasama. Terima kasih. Jadi kembali dari keyakinan kelas yang saya buat tadi. Saya ingat juga ada hasil mungkin cukup sampai sini aja dulu untuk yang kelas, karena saya mengangkat yang mau saya munculkan di sini kaitan dengan biaya positif, kaitan dengan keyakinan kelas. Ini resolusi yang sudah saya buat kemarin. Kaitan dengan resolusi. Kemudian waktu saya memang awalnya bingung, saya bikin skenario. Awalnya saya pengen bikin skenario namanya. Tapi saya malah bingung. Saya malah mendapatkan kejadian langsung itu dari Pak Ada itu laporan, Pak, ada anak jenengan dan nyontek. Oke, langsung saya panggilnya. Jadi saya mengadakan tes sederhana secara langsung dan memang nyata memang dia pelakunya seperti itu. Kemudian saya adakan restitusi utama dengan tadi dan teman fabrikat identitas, saya tanya kabarnya bagaimana, biar dia merasa nyaman dulu dengan saya, baru saya tarik ke validasi tindakan apa yang dia lakukan salah atau tidak, kemudian bagaimana solusinya, kemudian ke arah sini menanyakan keyakinan itu melanggar sudah sepakat atau tidak, karena kita sudah bagi keyakinan kelas. Kemudian di akhir pernyataan ini saya minta anak untuk minta maaf kepada Pak Adam untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian saya tanyakan kemana, bagaimana Mbak perkembangannya, sudah kenal sama Pak Adam belum? Oh sudah Pak, langsung saya tidak lanjuti. Yang dia pada seperti itu kemarin. Ini juga nih tersangka diri ya, tersangka. Ya anak saya yang usilnya terlalu aktif kan, misalnya aktifnya berlebihan. Jadi suka ngambil makan orang lain ini. Jadi kalau melihat makannya orang lain itu dia suka jambil gitu. Nah, seperti ini ya, anak saya ini. Jadi saya tanya itu bagaimana kalian identitasnya dari mana, kemudian saya tanyakan yang tidak itu berikan orang lain atau tidak. Saya menekankan dan kembalikan ke contoh ini. Seandainya kamu yang digali bagaimana, kamu marah enggak? Nah itu pun terjadi pada anak yang melapor ke saya, beberapa teman kami yang melaporkan bahwa yang melakukan itu merugikan orang lain. Jadi kemudian anak keyakinan bahwa anak tahu dia salah dan dia harus bagaimana, dia benar dia tidak akan mengulangi lagi. Bahkan rekaman saya minta beberapa rekaman itu termasuk kepada
waktu di rumah dia kebetulan dengan orang tua saya dan punya orang tua yang jaminan bukan anak yang salah bu, tapi memang karakter anak yang unik kira-kira seperti itu. Ini itu gambaran saja, dan ini itu dari tanggapan anak. Dengan studi yang sudah saya laksanakan. Jadi pas hari itu ada yang nyontek, itu ya saya panggil dulu. Kemudian kelas saya juga ini yang nyontek itu, kemudian yang ini juga sama. Dan ini yang muslim itu memang di hari itu sudah melakukan dari ngambil makanan punya temannya ini. Jadi satu yang kalau saya perbaiki adalah tentang kedisiplinan kerapian yang perlu saya tingkatkan. Saya lihat beberapa anak sudah banyak yang rambutnya panjang ini, pelan-pelan saya dari titiknya dulu, kemudian kita dapat dari teman-teman yang lain juga ya. Sekian apa yang saya sampaikan, semoga memberikan gambaran bagaimana kita melakukan analisis signifikan restitusi. Apa yang kita munculkan, nutrisi anak ini harus kita munculkan karena niat kita apa nih, mendidik karakter yang baik, bagaimana ini harus kita munculkan di anak itu sendiri. Sekian, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi presentasi terkait budaya positif di sekolah yang telah dilakukan oleh Bapak Dhani. Untuk itu silakan kami persilakan Bapak Ibu mungkin ada tanggapan atau pertanyaan terkait apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Dhani. Kira-kira 3 pertanyaan. Yang pertama siapa ya? Monggo Bapak Ibu. Pak Sodin, Pak Sodin, silakan Pak Sodin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ada satu hal yang saya tanyakan dari materi yang disampaikan oleh Pak Dhani, Sarjana Pendidikan, berkaitan dengan keyakinan keras di budaya baik yang ditanamkan untuk keyakinan kelas itu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya membuat keyakinan itu bisa bertahan di dalam pribadi kelas, pribadi masing-masing siswa di kelas. Karena selama ini mungkin sudah ada ya penanaman yang sudah dicantumkan di kelas, aturan-aturan yang sudah disampaikan, tapi lambat laun mulai memudar. Contoh dilarang berbicara pada saat pembelajaran atau KPI. Yang kedua, ada dilarang melakukan aktivitas dengan menggunakan gadget atau HP dan sebagainya yang bukan berkaitan dengan KPM. Ini sering dilakukan. Mungkin karena pembiasaan baik yang sudah ditanamkan itu sudah mulai pudar. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya menurut Pak Dhani cara menanamkan rasa budaya yang luhur baik tadi di kelas agar kegiatan KBM tentunya itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu dulu Pak. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sori atas pertanyaannya. Sebentar Pak Dhani sekali aja biar nanti satu tanggapan dari Pak Dhani secara ringkas ya Pak Dhani ya. Mungkin ada lagi yang pertanyaan kedua Bapak Ibu. Bu Margaret, silakan Bu Margaret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih waktu yang diberikan kepada kami khususnya. Kebetulan
sebagai guru tua yang mungkin tidak tua ya Pak. Jadi kita untuk materi-materi yang terkait dengan guru penggerak dengan ini mungkin kami memang sangat-sangat sedikit sekali yang kami miliki ya. Dan terkait tadi keyakinan kelas ya, budaya positif juga kami ingin bertanya hampir senada dengan apa yang ditanyakan Pak Asrori tadi, bagaimana untuk mempertahankan lagi, karena tadi di awal budaya positif kita yang sudah ditangkap oleh hampir seluruh masyarakat ya di sekitar kita di Kabupaten Magelang khususnya, mungkin juga bahkan di beberapa tempat yang lain. Ketika melihat SMA 1 Munthilan adalah SMA yang memang satu karakternya berbeda dengan sekolah yang lain. Kemudian yang kedua juga karakter prestasinya yang alhamdulillah sampai sekarang ini walaupun tadi seperti yang dikatakan Pak Asrori ada beberapa ya tendensi penurunan, tapi kelihatannya penurunannya tidak sendirian sehingga agak ayam sedikit. Nah, pertanyaan kami, bagaimana bisa menyelaraskan? Saya sangat-sangat menyetujui dengan adanya menimbulkan kesadaran terlebih dahulu kepada anak yang kemudian bersama-sama mengajak bagaimana cara bangun dari sebuah keterpurukan misalnya, untuk sekaligus mensinkronkan bahwa sikap yang positif, sikap yang bagus tadi, budaya yang positif tadi sekaligus untuk menjadi stimulus atau rangsangan untuk anak-anak kita juga tetap mempunyai daya tahan yang tinggi, untuk mempunyai daya saing yang tinggi, walaupun daya saing dalam konotasi bukan berarti harus bersaing secara yang seperti mungkin secara konotatif yang tidak baik, tetapi dalam pendidikan mau tidak mau tetap kita harus meningkatkan atau melakukan perubahan dari yang dulu mungkin tidak begitu maksimal kemudian menjadi maksimal dan selanjutnya. Dan bagaimana caranya supaya tadi kita bisa mensinkronkan budaya positif bagus, keyakinan kelas sangat bagus juga, tapi bagaimana supaya kita tetap bisa menjalankan bahwa pertahanan tadi nama yang mungkin ini juga diperoleh SMA 1 Munthilan dari sekian perjalanan panjang jauhnya ya, sekian panjang perjuangannya mungkin dari alumnus di sini yang akhirnya nanti akan bisa mendapatkan yang sesuatu yang sinkron antara tadi bahwa budaya positif, keyakinan kelas tetap akan menjadi satu keberhasilan di bidang semuanya ya, akademisnya ya, budaya positifnya ya, non akademisnya, sehingga SMA 1 Munthilan betul-betul tetap jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Marga atas pertanyaannya, cukup berat ini jawabannya nanti. Satu lagi, Bapak mungkin ada, Bu Lisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dhani yang sudah berbagi ilmu tentang budaya positif di sekolah. Jadi yang saya tanyakan tadi Pak Asrori, yang ditanyakan adalah cara mengontrol untuk biar keyakinan kelas itu berjalan dengan baik gitu. Maka yang saya tanyakan saat ini adalah karena kelasnya Pak Dhani sendiri sudah mulai membuat keyakinan kelas gitu. Berarti sudah tahu bagaimana keyakinan kelas itu.
Nah, maka kendala apa sih yang Bapak Dhani temui gitu ya dalam mengaplikasikan keyakinan kelas itu gitu ya. Jadi mungkin kita tahu gitu ya, tidak ada yang sempurna ya. Jadi maka kendala-kendala apa aja sih yang sudah Pak Dhani dapat dalam mengaplikasikan keyakinan kelas di kelasnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Liza atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Dhani menanggapi 3 pertanyaan tadi secara ringkas, padat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa dari Bapak Sori, kemudian Bu Marga sama Bu Lijanda. Ya, satu persatu sini. Pak Sori, ini kaitan yang pertama dengan bagaimana menerapkan HP, kemudian ramai di kelas. Ada yang saya tangkap di ketika pembelajaran saya saat ini dengan Departemen ada satu hal, ini banyak guru atau fasilitator bahkan dari teman atas saya itu ketika memberikan materi dia menyampaikan kesepakatan kita bagaimana. Artinya ini pembiasaan dan penerapan keyakinan itu kita munculkan setiap hari. Setiap kita masuk kelas kita munculkan, kita beri penawaran dulu. Bagaimana dengan teman-teman yang pakai handphone? Saya berikan kepada anak itu ada juga, Mas Mbak, mohon handphone disimpan sendiri atau saya yang simpan. Nah, seperti itu. Kemudian ini mau ngomong sendiri atau saya yang ngomong. Nah, ini sampai seperti kita balik, bahasa kita balik seperti itu. Ini akan sedikit mengurangi. Dan kalau memang kita sebagai guru dan yang namanya anak pasti macam-macam. Ada yang udah mulai tenang, yang sudah mulai lagi lah. Ini intinya kita jangan cuek seperti itu, mengingatkan apa yang dikaitkan, apa yang kita balik kepada kelas yang nyaman. Bagaimana kita sering mengingatkan, tidak di keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas itu sendiri dengan wali kelasnya, tapi guru mata pelajaran juga ikut terlibat di sana. Jadi ketika ada masalah, jadi semua juga ikut terlibat. Harapan kami kita bersama membangun ketika ada anak kita itu juga bukan ketika saya walinya itu anak Pak Dhani, bukan anak Pak Dhani, tapi anak jenengan juga. Ketika jenengan mengajari itu, jenengan juga orang tuanya. Bagaimana jenengan menasihati anaknya? Jadi posisi di sini saya juga menasihati, guru lain juga menasihati dengan cara mereka sendiri. Dan saya yakin Bapak Ibu guru semuanya menasihati anak itu dengan cara yang sesuai. Saya anggap itu sesuai. Cuma ketika pernyataan ini belum dan anak mengulang lagi, berarti ada pernyataan kita ada yang kurang dipahami anak. Ini harus kita gali. Gimana anak paham dengan pernyataan yang kita sampaikan? Kayak tadi menggali apa dia salah atau tidak, yakinkan kesalahan kita sendiri. Kemudian kemarin solusi terbaik seperti itu kok diulangi lagi. Berarti kita harus cari solusi yang lain. Nah seperti itu ini yang harus kita munculkan. Intinya tiap guru mata pelajaran, bahkan kita di beberapa fasilitator untuk mengisi acara itu, yang pertama apa? Keyakinan kelas dimunculkan. Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas kita atau kesepakatan kita bagaimana sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Jadi evaluasi kemarin yang jadi masalah kita munculkan ulang. Oh kemarin anak ramai. Bagaimana dengan anak-anak yang ramai? Bagaimana dengan anak yang main handphone? Kita muncul di apa? Jadi ketika kita negur pun juga enak karena itu sudah dimunculkan di awal sebagai kesepakatan di awal. Ini seperti itu gambarannya. Dari Pak kemudian dari Ibu Marga ini benar-benar sudah menyeluruh ini menyinkronkan tentang keteladanan atau kesadaran anak secara mandiri dan pendidikan, karakter anak bagaimana disinkron ke semuanya. Kalau kita menyampaikan seperti tadi saya sampaikan pas memberikan materi, salah satunya saya sendiri termasuk mungkin guru yang harus banyak belajar karena saya merasa saya belum memberikan sumbangsih terhadap apa yang kata-kata orang baik di dada kita. SMA 1 Muntran itu sekolah yang berprestasi, maka saya tanya pada diri saya sendiri,
Prestasi apa yang sudah saya berikan kepada sekolah? Seandainya ini muncul kepada seluruh guru, guru itu tidak mengajar cuma di materi, tapi ada keunggulan tersendiri di materinya. Apa yang bisa dibanggakan dengan materi yang jenengan sampaikan? Ini muncul. Termasuk ada pembaca seperti yang di materi pelajaran saya yang saya rubah nih, yang berbicara saya rubah. Saya tertanya kepada anak-anak, Mas Mbak, semuanya kalian mendapatkan materi informatika selama 1 tahun. Ilmu apa yang sudah bisa kamu terapkan? Dan apa yang sudah bisa kamu bagikan ke teman-teman kamu? Dan sebagian besar ketika tidak suka, mungkin ada beberapa tidak suka dengan novel, bingung. Saya sampaikan terhadap Pak, gunanya kita pelajari program apa sih Pak? Kan itu kalau saya kan kerjakan kalau di masa FD kan di seni dan budaya dan bahasa. Apa hubungannya dengan komputer Pak? Saya sampaikan seperti ini. Mas Mbak semuanya belajar komputer itu pembelajaran yang berpikir komputasi. Bagaimana komputer itu berpikir dengan logika. Ingat, logika kita jalan. Pembelajaran itu yang dipakai logika. Kemudian ke arah yang lain, sampai ke anak SD sama dengan kalian mempelajari fisika. Kalian tahu mempelajari fisika. Jarak dari Mundilan ke Magelang sekian meter. Seandainya kamu pakai motor dengan kecepatan sekian, maka kamu akan sampai ke Magelang sekian. Siapakah yang sudah menerapkan teori itu? Hitungannya ada, teorinya ada, rumusnya ada. Nah ini sebagai gambaran saja. Oh berarti kita pelajaran ini menambah wawasan kita, menambah wawasan bagaimana sekolah ini tujuan kita untuk berpikir mumpung kita masih bisa berpikir. Tingkatkan pola pikir kita. Jadi bagaimana untuk menyelaraskan tadi dengan berbagai tadi satu perlunya peran warga sekolah. Kita punya tujuan yang sama, bagaimana kita mewujudkan kayak kalau gambar saya kemarin saya disinergikan dengan visi dan misi. Saya melibatkan teman-teman, ternyata kalau membuat visi dan misi itu berdasarkan mengajak seluruh stakeholder atau seluruh guru. Karena seluruh guru saya yakin punya keyakinan membuat sekolah itu baik. Saya yakin banget dan saya berpositif. Tidak ada guru satu pun yang mengharapkan sekolah kita itu turun. Pasti semua pengen sekolah kita maju dengan cara mereka masing-masing. Nah ini cara-cara itulah yang akan dimunculkan pada visi-visi itu ketika kita ada di perubahan visi. Dimunculkan semua orang berhak menyampaikan, kemudian kita rumuskan bersama. Jadi semua orang terlibat terhadap pengembangan sekolah. Oh yang tadi menjadi olahraga kita seperti yang disampaikan beberapa teman itu ada yang memberikan suatu wadah. Oh bagi adik ya ada wadahnya sendiri. Kemudian adik yang suka olahraga ada wadahnya sendiri. Ini yang lagi suka di pelajaran ada wadahnya sendiri. Jadi banyak muncul sebenarnya tidak cuma di pendidikan akademis, non akademis juga kita wadahi bersama. Jadi harapan kita tuh tidak cuma di akademis, non akademis juga muncul. Bahkan ketika adiwiyata kita baru belajar adiwiyata apa kita maksudnya apa itu? Adiwiyata kita masuk apa itu? Saya masih baru calon. Lah, kemudian di sekolah sana juga termasuk sekolah dia sudah nasional. Sangat berat juga, bahkan sekolah yang belum mengusulkan kita untuk mundur. Tapi di sini memang melibatkan seluruh warga sekolah, jenengan tidak sendiri Bu. Ajaklah teman-teman kita untuk bergerak. Kita berikan teman-teman kita masing-masing pos. Karena masing diajak anak itu juga enak kalau anak punya intrinsi memajukan di atas kita bagaimana dia punya tertentu saat kita ini yang kita kumpulkan. Termasuk dari Bapak Ibu kita munculkan. Ajak bekerja bersama apapun itu, baik akademis, non akademis. Ini harapannya kita munculkan secara bersama. Intinya di sini komunikasi yang baik terhadap semuanya, semua kita rangkul. Ini semuanya teman kita, ya kan? Mungkin kita menghilangkan
ada bahasa yang sangat unik juga pernah saya ditegur atau kepala sekolah saya seperti ini misalnya. Bapak, mohon bisa memperhatikan secara seksama berapa persen teman-teman kita yang peduli terhadap sekolah dan lingkungannya, atau hanya mempedulikan kewajiban dia sebagai guru mengajar, setelah mengajar selesai. Berapa persen yang peduli terhadap sekolah? Ini yang harus kita munculkan. Jadi peduli terhadap sekolah. Bagaimana sekolah ini maju? Ada kalanya kita perlunya rapat itu tidak cuma di memberikan tugas. Ada kalanya kita secara sehat. Jadi apa yang kita inginkan masing-masing itu muncul. Jadi yang kita munculkan, karena saya yakin karena satu hal, kita tunggal, tidak ada guru satupun yang menginginkan sekolah kita itu mundur. Semua pengen maju dengan cara mereka masing-masing. Tapi kalau cara-cara itu dijadikan satu, ini akan lebih ada kekompakan kita. Jadi kita munculkan suatu apapun dengan bersama, bukan atas pusat kepala sekolah. Kepala sekolah manajerial. Nah, seperti itu gambarannya, gitu. Seperti itu gambarannya. Ini untuk pengembangannya dari biar selaras, kita melibatkan semua orang, diajak kerja bersama, gerak bersama, berpikir bersama. Buat dari Bu Lizada ini kaitan dengan kondisi untuk kendala yang ada di kelas saya. Ya, waktu saya sampaikan kepada anak saya mohon kejujuran di anak-anak, jujur. Yang kejujuran itu sungguh ternyata. Kemudian ada salah atau tidaknya, kalau ada permasalahan sekelas silahkan japri. Kita akan coba untuk mempermasalahkan seperti tadi, ada yang usil, kemudian ada yang ambil gas. Kita akan coba untuk memanggil satu persatu tanpa mempermalukan mereka, datang secara pribadi. Jangan ada orang lain yang banyak, kita panggil satu persatu. Kemudian kita tonton, kita ambil beberapa titik untuk nonton di perkembangan kelas itu ada masalah atau tidak. Saya sampaikan waktu itu memang ada yang budaya keyakinan kelas itu kurang efektif, bla ada. Saya kembalikan seandainya tidak ada keyakinan kelas kita seperti apa? Oh iya Pak, kalau tidak keyakinan kelas berarti tidak ada yang kelas lagi, tidak kesepakatan, berarti tetap lebih parah daripada ini. Dan itu perkara beda. Walaupun kenyataannya tidak kurang efektif, tapi itu sebagai dasar untuk membuat keyakinan keras itu muncul pada diri anak itu sendiri. Oh, gimana baiknya? Ini sebenarnya atau tidak? Seperti itu gambarnya. Mohon untuk keyakinan ini tidak diajarkan dengan baik dengan anak-anak yang baik pula seperti itu. Saya berikan anak silakan bahwa kelas ini terserah nama kamu membuat kelas baik seperti apa atau jelek seperti apa, setelah kalian yang jelas semua ingin yang terbaik. Demikian paparan yang saya sampaikan, semoga bisa membantu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vita Aryani yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Ibu dan Bapak sekalian, sehari ini tadi dari pagi hingga siang kita telah menyimak bersama diseminasi budaya positif di sekolah dari 2 calon guru penggerak SMA 1 Mutilan angkatan yang keempat. Dan dari 2 hal paparan tadi kita bisa mengetahui 2 pengalaman yang berbeda. Untuk selanjutnya mari kita bersama-sama ikut serta mengaplikasikannya walaupun hanya sekedar hal yang kecil melalui pembelajaran kita masing-masing, yaitu dengan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif di sekolah itu unsur utamanya adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif itu dibentuk dari motivasi yang ketiga yang berasal dari intrinsik masing-masing, sehingga masing-masing yang kita lakukan, baik kita sebagai guru maupun peserta didik, apabila melakukan sesuatu dengan motivasi dari dalam diri kita, tentu akan tidak terasa berat. Nah, itulah sejatinya manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka itu manusia yang memiliki motivasi intrinsik. Jadi merdeka itu bukan berarti bebas tanpa aturan, tetapi memiliki motivasi dalam hal melakukan tugas-tugasnya. Nah, nanti aplikasinya dari
berbagi hak dalam belajar, dalam mengelola lingkungan, dalam menjalankan tugas dan lain sebagainya. Bapak sekalian, tadi setelah saya bacakan acara yang terakhir yaitu penguatan dari kepala sekolah. Namun saat ini Bapak Marjono sudah ada kegiatan yang lain. Mungkin dari Bapak Markun 1-2 kalimat yang bisa menguatkan kami. Monggo Pak di depan Pak. Jadi dengan penguatan ini nanti kita semua sebagai wakil dari warga sekolah akan tambah semangat untuk membiasakan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan dan Ibu Sinta Aryani telah mendemonstrasikan ataupun istilahnya apa ya, memberikan ilmu bagi kita tentang bagaimana beliau lakukan atau istilahnya aksi nyata ya. Dari paparan Pak Dhani dan Bu Vita tadi, kita juga memberikan secara real bahwa di SMA ini kan kita bisa siswa kita bisa memberikan bagaimana atau misalkan kalau siswa-siswa itu kan melanggar atau tadi saya lihat ada yang nyontek. Nyontek ini kan kalau dalam bahasa sehari-hari kan mencuri data ya, mencuri data. Ini kan ada pendekatan yang pertama dulu. Mungkin kalau siswa itu kan dipanggil itu kan mesti rasanya kan takut dulu. Tadi ada proses pendekatan, istilahnya penetralan dulu, penetralan. Jadi itu bagi saya itu jadi harus digitukan dulu ya. Kemudian tadi dari Bu Vita juga mangkir atau bolos dari KPM dan dia jajanan itu diberi pendekatan yang walaupun dengan demikian kita juga tahu apa alasan dia itu seperti itu kenapa jadi tahu. Jadi pendekatan inilah yang bagi kami adalah ilmu baru sepertinya kan apa ya kita melihat ini seperti memanusiakan manusia. Jadi memang orang melakukan suatu kesalahan itu mungkin karena ada sebabnya, karena ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa tahu kalau nggak kita dekati, nggak kita tanya. Nah, kemudian dari sekolah atau kesehatan juga memberikan apresiasi yang tinggi kaitannya dengan apa fokusnya yang satu adalah keyakinan kelas, yang satu adalah tentang kebersihan lingkungan ya. Terima kasih yang keyakinan kelas ya. Kami dari sekolah juga mendukung kami secara real memberikan minta bantuan kepada wali kelas untuk memberikan atau mengingatkan pada siswanya agar menempel ya yang kemarin saya dapatkan struktur organisasi, kemudian tiket, dan yang satu lagi adalah kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas. Dan kemarin sudah ada yang mengumpulkan ya, sudah membuat tuh. Saya masuk kelas itu juga tanya, ini sudah buat belum ini? Sudah Pak, aku enggak di kita kan ya belum. Lihat di temboknya juga belum ada nyadingnya, gitu. Ada tempatnya untuk menempelkan. Tetapi saya sudah membuat, ini belum bisa ditempelkan. Kemudian juga dari kelas 12 tadi dari Bu Ida juga sudah ada, sudah dibuat. Jadi tidak melulu di kelas fase E atau fase D, tapi kelas 12 juga membuat. Jadi menurut kami semua diikut sertakan, jadi semua kelas membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sehingga dengan demikian menjadi kesepakatan. Itu Pak. Kemudian yang berkaitan dengan kebersihan di sini kan juga bisa dilihat misalkan ya kalau di dalam
juga ya, kalau suka. Atau sekarang di foto ayam Bu Margareta. Terima kasih Bu Margareta sebagai tim Adiwiyata ini sebenarnya 7K ya. 7K. Singkatannya apa? 7K. Oke, terima kasih dari kesempatan telah dibantu oleh Bu Marga. Kami belum pengalaman tentang hal itu ya, jadi terima kasih kepada bagian dan mengucapkan selamat kepada Bu Vita dan Pak Dani atas suksesnya diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga ke depan ada diseminasi yang bab lain atau tentang yang lain. Semoga nanti menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain untuk menjalankan apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Martum yang telah mewakili sekolah, memberikan dukungan penuh kepada Bapak Dani dan Bu Vita untuk melanjutkan aksi nyata budaya positif ini, dan didukung pula oleh Ibu Marga dari Ketua tim 7 tim Adiwiyata dan anak-anak yang tim kerjanya Adiwiyata, dan kita semua nanti juga akan mendukung lewat posisi kita masing-masing. Selamat kepada Bapak Dani dan Ibu Vita, semoga ke depan lebih lancar lagi tugas-tugasnya dan dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Guru Penggerak Angkatan ke-9 ini. Sekali lagi Bapak sekalian, Ibu Vita dan Pak Dani mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan saat ini yang cukup menyita waktu Bapak Ibu sekalian cukup panjang, namun ini semuanya demi melakukan diseminasi dan dalam rangka penyelesaian tugas. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah SWT. Ibu Bapak sekalian, acara demi acara telah kita lalui pada kegiatan diseminasi pada hari ini. Marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan mengucapkan syukur. Dan untuk Bapak Ibu yang beragama Islam, mari kita bersama-sama untuk mengucapkan hamdalah, dan Bapak Ibu yang beragama lain, monggo silakan dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak sekalian, saya mengantarkan kegiatan ini, mungkin banyak kekurangannya, mohon maaf atas kehilafan yang saya lakukan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Halo, nama saya Gita Wanda. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya keyakinan keras, karena dengan adanya keyakinan keras yang diwujudkan, kita semua dapat menciptakan kelas yang solid, kreatif, dan saling bekerja sama.